Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang sifat koligatif. Sifat koligatif itu merupakan materi di kelas 12 dan termasuk materi untuk KD 3.1. Yang dimaksud dengan sifat koligatif adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, tapi tidak bergantung pada jenis pelarutnya. Jadi sifatnya hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarutnya. Jika jumlah partikel zat terlarutnya sama, maka sifat koligatifnya pun akan sama. Sebagai contoh, kita misalkan punya dua jenis larutan. Yang pertama, larutan urea 0,1 molar dan larutan gula 0,1 molar. Secara kimia tentunya urea dan larutan gula mempunyai rumus kimia yang berbeda. Urea mempunyai rumus molekul CONH2 2 kali, sedangkan larutan gula, kalau dianggap gulanya sukrosa, berarti rumus kimianya C12H22O11. Nah, tetapi jika kedua larutan tersebut mempunyai konsentrasi yang sama, 0,1 molar antara urea dan gula, maka tentunya jumlah partikel dalam larutan juga sama. Pada urea, jumlah partikelnya berupa molekul, jumlahnya 0,1 molar. Pada gula pun sama, jumlah partikelnya sebanyak 0,1 molar. Berarti pada kedua larutan ini antara urea dan gula, meskipun merupakan larutan yang berbeda karena mempunyai jumlah partikel yang sama, yaitu sama-sama 0,1 molar molekul, maka kedua larutan itu akan memiliki sifat koligatif yang sama. Sifat koligatif itu meliputi ada tekanan uap, kemudian titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis. Jadi artinya kalau misalkan dua larutan itu mempunyai jumlah partikel yang sama, maka tentunya larutan tersebut akan memiliki tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmosis yang sama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tekanan uap. Nah, yang dimaksud dengan tekanan uap itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap di atas permukaan zat cair. Jadi kalau misalkan kita menyimpan air di dalam gelas, kemudian gelas itu kita tutup rapat, tentunya ada partikel zat cair dari air itu yang akan menguap. Makin lama uapnya makin banyak, tetapi di samping ada zat cair yang berubah menjadi uap, tentunya ada juga sebagian uap yang berubah kembali menjadi zat cair. Sehingga nanti dicapai keadaan kesetimbangan. Maksudnya, kecepatan antara partikel yang dari zat cair berubah menjadi uap sama dengan kecepatan yang uap berubah menjadi zat cair. Nah, pada saat itu berarti keadaan sudah maksimal atau disebut juga nanti tekanan yang dihasilkan dari uap yang sudah maksimal yang tidak berubah lagi disebut dengan tekanan uap jenuh. Jadi tekanan uap jenuh adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap jenuh di atas permukaan zat cair. Tekanan uap itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Kita tahu jika suhunya, sekarang kita perhatikan cara mengukur. Sekarang kita kembali dulu ke cara mengukur. Cara mengukur tekanan uap. Kalau misalkan di sini ada pelarut murni, kemudian ini dihubungkan dengan di sini ruang hampa, kemudian di sini ada raksa. Kita simpan raksa. Nah, misalkan ini tentunya waktu awal dia ada yang menguap. Uapnya masuk ke sini, kemudian mendorong raksa ini. Makin lama makin besar dorongannya, sehingga ini agak naik.
tingginya asalnya sebelum ada pelarut murni ini, tingginya asalnya sama. Begitu dimasukkan pelarut murni, maka dia akan berubah. Suatu saat dicapai keadaan bahwa keadaan kenaikan ini tidak berubah lagi. Nah, itu disebut dengan tekanan uap jenuh. Sebagai contoh di sini tekanan uapnya 30,7 mm. Jadi dia ada perubahan tinggi sebanyak 30,7 mm. Kenapa? Karena ada tekanan dari uap pelarut murni ini. Karena di sininya yang diisi air raksa, maka tekanannya disebut dengan 30,7 mm Hg. Hg itu raksa. Sekarang kita perhatikan di sini. Di sini tabel hubungan antara suhu dengan tekanan uap air jenuh. Pada suhu 0, tekanan uapnya 4,58. Pada suhu 10, 9,21. Satuannya mm Hg. Kita bisa lihat bahwa makin tinggi suhu, tekanan uap jenuhnya makin tinggi. Sangat wajar. Jadi artinya kalau misalnya dalam suatu tempat suhunya tinggi, tentunya jumlah uap yang dihasilkan akan semakin banyak. Jika uap yang dihasilkan semakin banyak, tentunya menghasilkan tekanan uap yang semakin tinggi pula. Nah, sekarang kita bandingkan antara tekanan uap pelarut dan tekanan uap pelarutan. Yang kita bicarakan, kalau kita menambahkan zat terlarut pada zat terlarut yang sukar menguap. Sebagai contoh kita lihat di sini pelarut murni. Kita misalkan di sini air misalkan. Nah, air tanpa ditambah apapun dia akan menguap, menghasilkan tekanan uap tertentu. Kita gambarkan seperti ini. Nah, begitu air kita masukkan zat terlarut ke dalamnya, misalkan gula pasir ke dalam air murni. Nah, gula pasir itu merupakan zat terlarut yang sukar menguap. Nah, karena dia sukar menguap, kalau tadinya air murni tanpa ada apa-apa, segini molekul yang menguap, segini molekul uap air yang menguap. Nah, begitu ada zat terlarut yang sukar menguap, tentunya jumlah uap air yang akan berubah menjadi gas lebih sulit dibanding pada pelarut murni. Maka nanti tekanan uapnya menjadi turun. Jadi antara pelarut murni dan larutan, jumlah uap yang dihasilkan lebih banyak pada pelarut murni. Dengan syarat zat terlarut yang dimasukkan merupakan zat terlarut yang sukar menguap. Nah, sehingga ada rumusan untuk tekanan uap. Jadi rumusannya delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P artinya selisih tekanan uap jenuh antara pelarut murni dan larutan. Nah, selisih ini berarti rumusan matematisnya sama dengan tekanan uap murni dikurangi tekanan uap larutan. Karena kita tahu tadi tekanan uap murni itu jauh lebih tinggi dibanding tekanan uap larutan. Selain itu, kita juga bisa menghitung delta P itu melalui rumusan matematis. Delta P sama dengan P0 dikali X terlarut. X itu artinya fraksi mol zat terlarut. Delta P penurunan tekanan uap jenuh, sedangkan P0 merupakan tekanan uap jenuh pelarut murni. Pelarut murni di sini boleh air sebagai contoh kalau dia memang pelarutnya air. Kalau misalkan pelarutnya bukan air, berarti diambil tekanan jenuh pelarut yang lain. Di situ tadi kita menggunakan satuan fraksi mol. Nah, fraksi itu artinya bagian. Misal, kita punya 5 pensil, terdiri dari 2 pensil merah dan 3 pensil kuning. Kalau ditanyakan berapa bagian pensil merah, berarti pensil merah bagiannya di antara 5 pensil itu berarti kan 2/5. 5-nya itu 2-nya pensil merah, 5-nya
jumlah pensil keseluruhan. Kalau ditanyakan, kalau ditanyakan berapa pensil kuning, maka fraksi mol pensil kuning berarti jumlah pensil kuning dibagi jumlah pensil keseluruhan. Berarti 3 dibagi 5. Nah, sekarang sama halnya kita terapkan cara menghitung fraksi mol. Fraksi mol, fraksi berarti bagian. Jadi fraksi mol berarti bagian, tapi satuannya dalam bentuk mol. Meskipun nanti fraksi itu tidak ada satuannya karena mol dibagi mol berarti tidak ada satuan. Misalkan ada 1 mol urea di dalam 3 mol air. Maka kita bisa hitung fraksi mol ureanya, karena urea merupakan zat terlarut, disebut juga fraksi mol terlarut. Berapa fraksi mol ureanya atau fraksi mol terlarutnya? Karena ureanya 1, berarti 1 mol, maka fraksi molnya 1 dibagi jumlah mol urea dengan mol air dijumlahkan 4. Maka fraksi mol ureanya sama dengan 1/4. Kemudian kita juga bisa menghitung fraksi mol air atau merupakan fraksi mol pelarutnya. Fraksi mol pelarutnya atau air berarti 3 dibagi mol keseluruhan 3/4. Kemudian perhatikan, kita juga bisa menghitung fraksi mol total. Fraksi mol total terdiri dari fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut. Berarti sama dengan 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 4/4 atau sama dengan 1. Fraksi mol total 1. Fraksi mol total tidak sama dengan mol total. Mol total dalam larutan terdiri dari 1 mol urea dan 3 mol air. Jumlahnya 4 mol. Tapi kalau fraksi mol sama dengan 1. Sama halnya tadi juga yang kita ceritakan pensil tadi. Berapa fraksi mol total, fraksi pensil total? Pastinya jumlahnya 1. Dari mana 1? 2/5 ditambah 3/5. Berarti 5/5 kan, sama dengan 1. Padahal jumlah pensil total bukan 1. Jumlah pensil total 5. Tapi fraksi mol total selalu 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.